Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmarelawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Banjarmasin, dari SD Negeri Teluk Dalam 3, Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, serta implementasinya di sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekertinya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menghamba kepada murid. Hal inilah yang disebut dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Proses pendidikan yang berpusat pada anak memberikan kemerdekaan anak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dikenal dengan merdeka belajar, yaitu sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Sudah semestinya anak didik diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri serta berekspresi secara kreatif serta didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator. Implementasi di sekolah. Berikut ini adalah contoh implementasi di sekolah yang sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk penumbuhan karakter, kami membiasakan untuk senyum, sapa, dan salam dari anak kepada guru dan sebaliknya, sehingga akan terbentuk budi pekerti mereka yang sopan dan santun. Selain itu, setiap pagi anak-anak selalu membawakan lagu nasional dan lagu daerah, dan juga mengikuti upacara bendera setiap hari Senin untuk menumbuhkan sikap nasionalisme.
Selanjutnya, kegiatan di sekolah kami yang sudah menerapkan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang religius, yaitu adanya kegiatan Jumat Takwa, sholat zuhur berjamaah, dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid dan juga khataman Al-Quran, serta adanya pembacaan Asmaul Husna dan surah pendek sebelum pembelajaran di kelas. Pada bidang pengembangan bakat dan seni, sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Kota Banjarmasin, anak-anak dikenalkan tari daerah Banjar dan juga musik panting yang merupakan kesenian musik tradisional suku Banjar. Selain itu, mereka dikenalkan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, seni musik maulid hapsi, dan juga kegiatan kepramukaan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Pada pembelajaran di kelas, guru memberikan kebebasan untuk anak-anak membangun pengetahuannya sehingga mereka terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Hal ini dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas agar siswa terlibat secara aktif sebagai pusat pembelajaran. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu adanya beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sehingga sebagai solusi, guru memberi motivasi dan menuntun agar tercipta kreativitas anak sesuai dengan kodratnya. Hal ini tentu saja sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Demikian tadi demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam bahagia.